Hari ini saya akan membahas vitamin K2 dan beberapa fungsi yang jauh melampaui sekadar pembentukan tulang. Ketika kita membicarakan vitamin K2, kebanyakan orang mengaitkannya dengan membuat tulang lebih kuat, serta menghilangkan kalsium dari jaringan lunak di sendi atau arteri, lalu mengarahkan kalsium tersebut ke dalam tulang. Vitamin K2 bekerja bersama vitamin D. Namun, vitamin K2 memiliki banyak fungsi lain. Dalam hal fungsi tulang, kita mungkin berpikir bahwa tulang hanya berfungsi sebagai rangka struktural untuk menahan semuanya. Namun, tulang tidak hanya memiliki fungsi struktural, tetapi juga vital dalam pembentukan sel-sel imun. Banyak sel imun Anda berasal dari sumsum tulang. Namun, ada fungsi lain yang menarik dari tulang Anda, ia bertindak sebagai kelenjar endokrin. Tulang Anda memproduksi hormon yang disebut osteokalsin. Tetapi Anda benar-benar harus menemukan sumber dari mana stres itu berasal. Dan kebetulan, vitamin K2 memicu hormon ini, osteokalsin. Jadi, vitamin K2 memiliki kemampuan untuk meningkatkan resistensi insulin. Dan ketika saya mengatakan meningkatkan resistensi insulin, saya tidak berbicara tentang memperburuk resistensi insulin, melainkan membuatnya lebih baik. Karena vitamin K2 dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Ashwagandha memiliki sifat anti-inflamasi. Jadi, sangat baik untuk artritis dan kondisi autoimun. Jadi, vitamin K2 dapat membantu menstabilkan gula darah Anda dan meningkatkan produksi insulin dari pankreas Anda. Namun, vitamin K2 juga memiliki manfaat lain. Ia memiliki kemampuan untuk menekan peradangan. Vitamin K2 adalah vitamin anti peradangan. Kita tahu vitamin D bersifat anti-inflamasi, tetapi vitamin K2 juga dapat membantu. Ini juga berpotensi menurunkan kortisol, yang menjadi penyebab stres. Ashwagandha sebenarnya dapat membantu kadar gula darah Anda. Baiklah, poin kelima, vitamin K2 juga dapat meningkatkan kapasitas energi di mitokondria Anda saat berolahraga. Sekarang, saya punya pengalaman pribadi tentang hal ini. Ketika saya mengonsumsi vitamin K2 30 menit sebelum bersepeda, daya tahan saya jauh lebih baik, terutama saat menaiki bukit. Dan poin keenam, vitamin K2 bahkan dapat meningkatkan kadar testosteron. Perlu diingat, jika Anda perempuan, vitamin K2 tidak akan meningkatkan kadar testosteron melebihi batas normal Anda. Oke, jadi vitamin K2 hanya akan membantu menyeimbangkan kadar testosteron. Sekarang, mari kita bahas makanan yang kaya akan vitamin K2. Natto, yaitu kedelai fermentasi. Oke, kita sudah membahas efek anti-inflamasi. Kuning telur, seperti kuning telur ayam, hati angsa, pepperoni, tentu saja, tanpa nitrat, salami, tanpa nitrat, sosis, sauerkraut, dan beberapa keju seperti keju Monster, Gouda, Brie, dan keju keras lainnya seperti Edam. Kunci utamanya adalah keju yang terbuat dari susu sapi yang diberi makan rumput. Sekarang, jika Anda melihat beberapa makanan seperti natto dan sauerkraut, vitamin K2 diproduksi oleh bakteri. Ini merupakan bagian dari proses fermentasi. Sekarang, jika Anda melihat beberapa yang lain, mereka berasal dari lemak hewan, susu, atau telur. Namun, hewan tersebut awalnya memakan rumput yang mengandung banyak vitamin K1. Kemudian hewan tersebut mengubah vitamin K1 menjadi vitamin K2 sebagai vitamin larut lemak. Kemudian disimpan dalam lemak. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, silakan sukai video ini dan berlangganan saluran ini.